Oke. Berarti yang hadir putra semua atau ada putri juga yang kelas tadi kelas berapa yang putrinya masih ada kegiatan? Izin Bu, putri keseluruhan Bu, izin Bu, baik Oh, kelas. keseluruhan. Mungkin atau kalau samapta udah selesai? Izin Bu, samapta belum Bu? Oh, belum. Kapan samaptanya? Biasanya kan habis UTS ada samapta. Belum ada info dari pengasuh. Dari Binjas ya. Dari Binjas ya biasanya ya. Oke, gimana kemarin UTS-nya sudah dilihat ya? Hasilnya kan sudah tahu ya? Sudah tahu hasilnya? Sudah Bu. Sudah Bu. Gimana? Apakah puas dengan hasilnya atau perlu memperbaiki lagi? Tapi paling tidak tuh kalau ada tugas, kalau ada kuis itu dikerjakan ya. Jadi bisa membantu. Jadi tidak semata-mata pada nilai ujian saja, ya. Halo. Izin Bu. Ya, oke. Pagi ini kita akan lanjutkan materi setelah UTS. Tapi materi setelah UTS ini kalau mau ada yang membentuk grup untuk paparan gitu ya, presentasi dalam rangka menambah nilai atau memperbaiki nilai ujian yang mungkin belum memuaskan, nah itu saya beri kesempatan. Minggu depan itu bisa mulai. Jadi nggak keseluruhan ya dibagi tugas kelompok, tapi diberi kesempatan bagi yang ingin memperbaiki nilai. Jadi presentasi materi yang berkait materi setelah UTS ya. Jadi boleh terkait dengan kasus-kasus di lapangan yang terkait dengan materi perkuliahan. Oke, nanti kita diskusikan di Google Classroom ya. Sudah terlihat ya materinya ya. Jadi Cuma jangan satu lupa tahu izin Bu. ya diisi absen. Nah, materi kita lanjutkan ya. Jadi komponen dari demografi itu kan ada 3 ya, mortalitas, fertilitas, dan mobilitas. Mortalitas dan fertilitas sudah kita bahas sebelum UTS. Nah, sekarang kita lanjutkan ke mobilitas. Kemudian apa sih perbedaan antara mobilitas dengan migrasi misalnya ya. Nah, apa yang dimaksud dengan mobilitas? Nah, istilah mobilitas ini kan kata dasarnya mobile ya. Mobile itu istilah lain untuk pergerakan ya biasanya. Jadi sekarang itu orang zaman sekarang itu sangat mobile gitu ya. Mungkin pagi ada di Kota Bandung, tapi mungkin makan siang bisa ada di Hong Kong, makan malam mungkin ada di Macau atau di Shenzhen ya. Yang terlalu jauh dari Hong Kong misalnya ya. Nah seperti itu artinya kan mobile sekali ya. Nah mobilitas ini tentu saja didukung oleh dengan berkembangnya teknologi transportasi misalnya ya dan lain-lain. Atau karena banyak aspek lain kenapa orang menjadi lebih mobile gitu ya. Ada juga yang mobilitasnya ini sifatnya permanen dan ada juga non permanen. Kalau permanen itu dia berpindah dan menetap gitu ya. Tapi kalau kemudian dia tidak permanen, ya seperti tadi, dia pagi ini ada di ini, kemudian nanti ada meeting di Malaysia bisa. Tapi bukan kondisi sekarang ya. Kalau kondisi sekarang kan kita lockdown. Malaysia itu lockdown. Jadi mungkin agak sulit juga kalau kita ke Malaysia gitu kan. Atau mungkin hari ini pagi ini di Bandung, kemudian nanti siang kita ada di Bali gitu ya. Kemudian malam hari ada di Jakarta misalnya ya. Nah itu kan mobilitas yang tidak permanen. Atau mungkin di sini tuh banyak ya misalnya yang menggunakan kereta api.
pagi ada di Majalengka atau di Majalaya gitu ya, kemudian siang ada di Purwakarta atau ada di Padalarang, tapi sore sudah kembali lagi. Jadi seperti komuter gitu ya. Jadi ulang alik, dilajo. Dilajo itu artinya tidak bermalam, tidak ini, tapi kembali lagi di sore harinya. Jadi dilajo. Nah itu juga mobilitas. Lalu apa perbedaan mobilitas dengan migrasi? Ada nggak yang mau memberikan pendapatnya atau opininya terkait dengan peristilahan ini? Ayo silakan. Halo? Pada kemana ya? Suara saya terdengar atau Siap, terdengar. ya? Siap, terdengar, Bu. Coba kasih pendapatnya terkait dengan mobilitas itu apa? Yang seperti tadi kan sudah saya gambarkan. Mobilitas itu mungkin kata asalnya adalah mobile. Mobile itu peristilahan yang sangat ini ya di era sekarang nih. Bahkan kita menggunakan gadget aja juga yang mobile gitu ya, mobile gitu kan. Menggunakan aplikasi juga yang mobile application. Kita handphone itu adalah perangkat telekomunikasi yang mobile. Dalam arti dia bisa dibawa kemana saja, mengikuti pergerakan kita. Tapi ada juga yang dia telepon standalone, tetap di rumah gitu ya. Nah itu walaupun sekarang sudah jarang ya. Nah saya juga misalnya melanggan IndiHome ini kan dibundling ya satu paket misalnya dengan internet, dengan telepon gitu. Tapi teleponnya nggak pernah dipakai dan tidak disediakan juga gitu hardware-nya untuk ini ya. Walaupun nomor sudah diberi tapi nggak dimanfaatkan karena kita lebih memilih menggunakan perangkat yang lebih mobile atau handphone ya yang bisa kita bawa kemana. Oke silakan, apa itu mobilitas? Izin, Bu, izin jawab. Izin, Bu. Izin, Bu, untuk mobilitas menurut saya yakni pergerakan atau perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain yang juga mempengaruhi posisi dia dalam tempat tersebut, Bu. Izin, Bu. Ya, jadi perpindahan ruang dan waktu ya. Perpindahan terkait dengan geografi dan juga terkait dengan waktu, ya kan? Seperti itu ya. Ya, Ya, Bu. Izin, Bu. Franciscus ya barusan ya. Oke, sekarang Ya, Bu. kita akan sudah ada perkuliahan yang luring? Izin, Bu, siap belum ada, Bu. Belum ada ya. Ya, jadi kita masih di dalam kondisi yang kondisi ini masih COVID ya, suasana COVID. Angka COVID juga masih tetap tinggi, apalagi setelah libur lebaran kemarin ya. Jadi banyak juga daerah-daerah yang kemudian desa-desa yang tiba-tiba di lockdown, RT RW yang tiba-tiba karena harus penduduknya harus melakukan isolasi mandiri karena klaster lebaran, karena klaster halal bihalal, karena banyak klaster lah ya. Nah, jadi kita memang juga harus lebih mawas diri ya. Jadi kita juga harus, jadi bagaimana caranya kuliah daring ini kita upayakan seefektif mungkin ya, walaupun kita tidak luring gitu ya. Jadi tetap kita harus semangat, harus tetap ini ya, biar tetap sehat dan semangat. Tapi ini nggak usah isi polling ya. Tapi yang penting perhatikan protokol kesehatan ya. Kalau dekat-dekat jangan lupa juga jaga jarak dan gunakan selalu masker. Nah ini tadi ya mobilitas. Apa itu mobilitas penduduk? Misalnya ya, mobilitas penduduk. Apa itu mobilitas penduduk? Tadi rekan Anda Franciscus juga sudah menginikan ya, bahwa mobilitas penduduk itu adalah
perkembangan peradaban dan pertumbuhan penduduk di dunia itu mendorong lahirnya mobilitas penduduk. Jadi setiap manusia saat ini bermobilitas untuk mencari penghidupan yang lebih baik ya di permukaan bumi ya, mencari kita tunggu dulu deh ini sampai selesai. Ya, jadi perpindahan penduduk itu bisa dilakukan misalnya dari desa ke kota. Nah, itu yang kita kenal dengan istilah urbanisasi. Ya. Kemudian bisa juga dari provinsi ke satu provinsi yang lain. Kalau Anda ini kan berpindah dari satu provinsi ke provinsi lain ya, sebagian ya. Tapi mungkin kalau yang dari Jawa Barat masih di satu provinsi, Jatinangor ini kan provinsi Jawa Barat. Tapi mungkin sebagian yang lain itu asalnya dari seluruh Indonesia di luar provinsi Jawa Barat. Kemudian bisa juga dari satu pulau ke pulau lain, misalnya dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, gitu ya, dari Kalimantan ke Pulau Jawa atau sebaliknya. Yang kita harap sih sebaliknya ya, dari Pulau Jawa itu yang menetap ke pulau-pulau lain di luar Pulau Jawa, karena Pulau Jawa ini kan jumlah penduduknya sangat padat ya, hampir 60%. Kalaupun berkurang mungkin 57% gitu ya berkurangnya, itu masih di ini. Maka itu kemudian salah satu kebijakan pemerintah misalnya memindahkan ibu kota negara dari Pulau Jawa khususnya di DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan. Mungkin itu salah satu pertimbangannya adalah juga untuk menjadi daya tarik ya juga orang untuk berpindah untuk mengembangkan daerah baru, apalagi itu nanti menjadi ibu kota negara ya. Jadi mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain, dari satu tempat ke tempat lain, baik untuk sementara maupun untuk menetap. Jadi mobilitas itu lebih luas daripada migrasi, karena dia baik yang menetap maupun tidak menetap. Menetapnya sementara atau permanen gitu ya. Kalau Anda kan menetapnya sementara ya. Misalnya ini migrasi resen misalnya ya. Jadi kalau yang dikaitkan dengan migrasi itu biasanya perpindahan yang sifatnya menetap. Tapi kalau kita cuma dilaju, nah itu tidak migrasi, mobilitas tapi bukan migrasi. Dari satu provinsi lain, dari pulau satu ke pulau lain, dan dari satu negara ke negara lain. Jadi migrasi internasional itu juga terjadi ya. Bahkan di kita juga banyak kan yang melakukan migrasi internasional. Terutama dalam rangka misalnya alasan ekonomi misalnya ya. Jadi banyak yang misalnya menjadi pekerja di negara-negara lain. Nah, menurut Lusley tahun 96 pada dasarnya mobilitas penduduk itu merupakan pergerakan penduduk secara geografis. Jadi berdasarkan lokasi ya, tempat. Nah, beda kedua istilah ini dengan migrasi ya yang maksudnya ya, itu terletak pada perkara permanen atau non permanen. Jadi permanen itu menetapnya tetap ya. Migrasi itu merupakan dimensi gerak penduduk permanen. Sedangkan dimensi gerak penduduk non permanen itu terdiri dari sirkuler dan komutasi atau komuter gitu ya. Komuter itu dilaju gitu ya. Tapi kalau sirkuler itu kan ya berpindah-pindah nanti kemudian akhirnya kembali lagi ke gitu. Nah, jadi kalau komutasi itu bisa di Bandung Raya juga itu terjadi ya, komuter itu ya. Biasanya mereka menggunakan kereta api listrik gitu ya, kereta api listrik misalnya. Jadi dari Majalaya ke Bandung, ke Purwakarta atau ke Padalarang, tapi kemudian sore kembali lagi. Kemudian kalau Jakarta itu dari Depok, Tangerang ke Jakarta, dari Bekasi gitu ya. Nah, itu komuter. Nah, itu adalah
perbedaan antara mobilitas dan migrasi. Jadi kalau migrasi itu permanen ya. Sementara kalau mobilitas itu terdiri dari permanen dan non permanen. Non permanen itu sirkuler dan komuter ya. Nah ini beberapa pokok bahasan ya. Nanti konsep dasar migrasi, ukuran-ukuran migrasi, distribusi penduduk dan juga kepadatan penduduk ya. Apa itu migrasi? Nah, kalau tadi kita sudah bahas mengenai mobilitas, perpindahan penduduk ya dari satu tempat ke tempat lain, dari satu daerah ke lain, baik secara permanen maupun non permanen. Maka kalau migrasi itu perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap. Nah, permanen tadi ya, dari satu tempat ke tempat lain melewati batas administratif. Jadi dia melewati batas administratif. Misalnya batas administratif itu kan ada kota, kabupaten, provinsi gitu ya. Jadi migrasi internal atau batas politik negara. Nah, itu yang disebut dengan migrasi internasional. Misalnya kita mau pindah ke Malaysia karena kita bekerja di sana, maka itu menjadi migrasi internasional. Nah, migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari satu daerah atau negara ke daerah atau negara lain. Ya, jadi migrasi. Anda melakukan migrasi atau tidak? Kan Anda menetap di Jatinangor, ya kan? Untuk waktu tertentu gitu kan. Nah, itu berarti Anda juga melakukan migrasi. Nah, ada dua dimensi ya untuk migrasi ini. Ruang, daerah atau spasial, jadi dari satu tempat ke tempat lain, dari satu daerah ke daerah lain. Nah, itu berdasarkan dimensi ruang atau spasial. Tapi kemudian ada dimensi yang lain yaitu waktu ya. Jadi dari waktu, dari tahun ini, bulan ini sampai bulan kapan, dari tahun ini sampai tahun kapan gitu ya. Nah, itu jadi ada dua dimensi dari migrasi. Kemudian kalau kita lihat jenis-jenisnya, jenis-jenis migrasi, kalau berdasarkan dimensi ruang, jadi kalau berdasarkan dimensi ruang, tadi kan ada dua dimensi ya, dimensi ruang, spasial, berdasarkan daerah tadi kan. Nah, ada migrasi internal, ada migrasi internasional. Nah, kalau internasional tentu saja perpindahan penduduk ya, melewati batas politik malah ya, melewati batas negara dan juga politik ya, karena berbeda, bisa jadi berbeda ideologi juga ya kan. Tapi kalau melewati batas administratif, nah itu masuknya migrasi internal ya. Perpindahan yang terjadi dalam satu negara, misalnya antar provinsi, antar kabupaten, kota. Jadi akap antar kota, antar provinsi gitu ya. Kalau bis itu kan bis akap gitu ya. Bis antar kota, antar provinsi. Jadi ini berdasarkan jenis-jenisnya tadi ya. Nah, ini tentu saja jenis-jenis ini masing-masing juga dikaitkan dengan dimensinya. Nah, kemudian ini migrasi yang non permanen ya. Kalau tadi kan migrasi yang sifatnya permanen, mobilitas yang sifatnya permanen. Nah, ini migrasi sirkuler
adalah migrasi yang sifatnya musiman ya. Migrasi yang terjadi jika seseorang berpindah tempat tetapi tidak bermaksud menetap di tempat tujuan. Jadi dia mungkin karena ada proyek, pekerjaan, atau ya pokoknya sifatnya musiman. Jadi yang sifatnya seasonal ya atau musiman, nah itu disebutnya migrasi sirkuler. Jadi migrasi sirkuler dan komutasi ya atau komuter ya. Nah itu yang masuk kategori mobilitas non permanen. Nah ini yang tadi yang komutasi atau komuter ulang alik atau kadang istilahnya dilaju gitu ya. Migrasi ulang alik atau komuter. Nah ini biasanya banyak yang menggunakan kereta api atau juga kendaraan pribadi atau kendaraan publik ya umum. Nah migrasi ulang alik atau komuter itu orang yang setiap hari meninggalkan tempat tinggalnya ke kota lain untuk bekerja atau berdagang dan sebagainya, tapi pulang pada sore harinya. Jadi ini masuk pada mobilitas non permanen ya, sirkuler dan komuter. Jadi kalau sirkuler tadi sifatnya seasonal atau musiman, jadi mungkin biasanya itu berulang ya. Pada bulan-bulan tertentu gitu ya, pada bulan-bulan tertentu misalnya dia harus meninggalkan kotanya menuju kota lain tapi kemudian nanti kembali lagi. Itu judulnya konsep dasar migrasi ya, bukan migrasi. Jadi konsep dasar migrasi bukan migrasi. Ada kekeliruan. Keliru. Jadi konsep. Nah, kemudian bagaimana dengan ukuran-ukuran migrasi? Ya, ini summary dulu ya. Ukuran-ukuran migrasi itu ada yang namanya migrasi masuk in, yang menunjukkan banyaknya migran yang masuk per 1.000 penduduk daerah tujuan dalam 1 tahun. Kemudian ada migrasi out atau keluar yang menunjukkan banyaknya migran yang keluar per 1.000 penduduk daerah asal dalam 1 tahun. Kemudian ada angka migrasi neto, selisih banyaknya migran yang masuk dan keluar ke dan dari satu daerah per 1.000 penduduk dalam 1 tahun. Ya. Nah itu yang terkait dari ukuran. Nah ini kemudian kita bahas perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah ini dari desa ke kota ini agak kritis kadang ya. Itulah makanya kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan alokasi dana desa, ADD misalnya ya, atau dana desa. Jadi biar supaya orang tidak tertarik untuk pindah ke kota, apapun alasannya ya. Tapi biasanya kalau pendidikan, tapi kita harap kemudian nanti akan kembali lagi ke desanya. Tapi kalau misalnya untuk mencari pekerjaan, nah ini kan yang kadang-kadang menjadi kritis dan rawan. Karena belum tentu kebutuhan di kota itu sesuai dengan kompetensi orang yang melakukan urbanisasi tersebut. Sehingga kadang-kadang dia menjadi termarginalkan di kota. Ya. Jadi menempati daerah-daerah yang marginal gitu ya, berada pada daerah-daerah karena memiliki akses yang sangat terbatas. Karena pendidikannya terbatas gitu ya, akses informasi terbatas gitu ya, kompetensinya juga terbatas sehingga mereka tidak mampu bersaing di kota gitu ya. Nah itu kenapa kemudian pemerintah mengeluarkan salah satunya kebijakan pemberian dana desa sehingga desa itu bisa sebagai pusat produksi, pusat ini dan juga pusat pengembangan gitu ya, pusat pengembangan ekonomi. Jadi desa itu benar-benar dikembangkan sehingga orang menjadi lebih tertarik ya untuk tinggal di desa. Walaupun kemudian nanti sejalan dengan waktu desa itu akan berubah jadi kota gitu ya. Kenapa dia berubah dari kota? Karakteristiknya yaitu kan tadi ya, yang disebut dengan desa itu kan kalau mata pencahariannya adalah pertanian misalnya. Pertanian macam-macam ya, pertanian apakah persawahan, apakah pertanian
terkait dengan kehutanan atau pertanian terkait dengan perikanan, peternakan, itu kan pertanian dalam arti luas ya. Nah, jadi kalau mata pencahariannya sudah tidak lagi terkait dengan pertanian ya, tapi misalnya berubah menjadi jasa, perdagangan dan lain-lain atau industri dan sebagainya, maka dia bukan lagi karakteristiknya desa, tapi kota. Nah, di tahun 2008 jumlah perdesaan dan perkotaan di dunia itu sudah sama, 50-50. Nah, itu 2008 ya. Tapi semakin ke sini karakteristik kota itu semakin meningkat ya. Jadi mungkin pada akhirnya di beberapa negara itu sudah tidak ada desa, tapi semua sudah perkotaan. Misalnya di Eropa dan lain-lain. Karena karakteristiknya sudah bukan lagi itu tadi ya, pertanian misalnya ya. Nah, jadi sudah berubah menjadi kota. Sama seperti Jatinangor ini ya. Transmigrasi, kalau tadi kan urbanisasi. Nah, kemudian karakteristik ini perpindahan yang berikutnya, itu transmigrasi. Nah, transmigrasi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 72 adalah pemindahan atau kepindahan. Nah, transmigrasi ini kan biasanya ada upaya-upaya fasilitasi ya dari pemerintah. Makanya istilahnya pemindahan. Jadi ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memindahkan, gitu kan? Atau kepindahan penduduk dari satu daerah untuk menetap ke daerah lain yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan pembangunan. Pembangunan negara atau karena alasan-alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah. Jadi dari Jawa terutama ya itu banyak dipindahkan ke daerah-daerah lain. Kemudian di sana difasilitasi ya, proses pemindahannya juga difasilitasi. Kemudian di daerah tujuan juga difasilitasi, misalnya disediakan lahan. Kemudian biaya hidupnya ditanggung untuk beberapa waktu sampai dia mampu untuk hidup berdiri sendiri gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu kaitannya dengan pemindahan atau kepindahan. Jadi transmigrasi. Nah, kemudian kaitannya dengan distribusi penduduk ya. Ada dua bagian distribusi penduduk. Jadi secara geografis, nah secara geografis itu distribusi penduduk, persebaran penduduk secara geografis adalah karakteristik penduduk menurut batas-batas alam seperti pantai, sungai, danau dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kan kita gini, distribusi penduduk kita itu tidak merata. Baik, jadi selalu ada gap gitu ya. Makanya perlu ada yang namanya rural urban linkage ya, keterkaitan desa dengan kota biar supaya tidak terjadi gap. Kemudian linkage itu juga misalnya kalau di Indonesia Barat dengan Timur misalnya. Nah, ini juga menjadi karena distribusinya memang tidak merata ya. Jadi ini distribusi secara geografis. Kemudian persebaran penduduk secara administratif. Persebaran penduduk secara administratif adalah karakter menurut batas-batas wilayah administratif, administrasi yang ditetapkan oleh suatu negara. Misalnya penduduk di desa A atau di kecamatan B. Jadi perbedaan berdasarkan, jadi secara geografis itu tadi berdasarkan ruang tadi ya, antara daerah pantai dengan daerah apa gitu. Kemudian kalau yang administrasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya yang tentu dibatasi wilayah administratif. Provinsi, kabupaten, kota misalnya.
Kemudian kepadatan penduduk. Nah, kalau kepadatan penduduk ini rasio ya, jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Ya. Jadi kepadatan penduduk kasar itu crude population density. Kemudian ada kepadatan penduduk fisiologis atau physiological density. Kemudian ada kepadatan penduduk agraris atau agricultural density. Jadi density itu kepadatan ya. Kemudian rasio kepadatan penduduk. Jadi jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Jadi kalau Jawa ini pasti kepadatan penduduknya sangat padat ya. Beda dengan misalnya di daerah Papua atau di Maluku misalnya ya. Bahkan di Kalimantan juga masih kepadatan penduduknya lebih rendah, jauh lebih rendah gitu ya dibanding dengan di Pulau Jawa ya. Jadi kepadatan penduduk ini ada kaitannya juga dengan distribusi dan juga di luas wilayah ya. Luas wilayahnya. Kita lihat kan kalau Pulau Jawa ini luas wilayahnya sempit ya, hanya 7% dari luas wilayah Indonesia. Tapi penduduknya 57%. Nah, bisa dibayangkan kepadatannya sangat tinggi lah ya. Kepadatannya sangat tinggi. Jadi kepadatannya sangat tinggi. Kenapa orang melakukan migrasi? Ya. Kenapa orang melakukan migrasi? Pasti ada dasar dan alasannya. Yang pertama itu bisa karena pilihan ekonomi. Jadi pilihan migrasi itu untuk melakukan migrasi didorong oleh berbagai beragam motif ekonomi gitu ya. Jadi misalnya karena perbedaan tingkat upah atau pendapatan di satu daerah dengan daerah lain. Jakarta itu peredaran uang itu sangat tinggi ya. Jasa dan perdagangan, peredaran uang di Jakarta itu 70% uang tuh beredar di Jakarta dibandingkan daerah lainnya. Nah, upahnya juga, upah minimum regionalnya juga tinggi Jakarta. Nah, bisa jadi itu kenapa kemudian banyak orang mengadu nasib di Jakarta. Kemudian bisa juga tingkat pengangguran. Ya, jadi ketersediaan lapangan kerja gitu ya. Nah, itu juga tergantung pada kemajuan suatu daerah terkait dengan investasi. Kemudian tingkat urbanisasi. Jarak antar daerah gitu ya. Kayak kalau jaraknya dekat tentu itu orang akan lebih jaraknya dekat, transportasi juga memungkinkan gitu ya. Nah, itu dimungkinkan orang untuk melakukan migrasi. Kemudian jumlah populasi dan faktor keluarga di daerah tujuan. Jadi mungkin di daerah tujuan, ada yang misalnya ada keluarga yang sudah lebih dulu menetap di daerah tersebut gitu ya. Kemudian nanti akan memberikan tumpangan kalau misalnya kita ikut juga bermigrasi ke daerah tersebut. Jadi kita jadi lebih pede gitu ya untuk melakukan migrasi. Nah, keputusan itu yang diambil oleh suatu kelompok atau suatu individu. Nah, keluarga ya itu mengalokasikan aset tenaga kerjanya dalam cakupan geografis tertentu dengan motivasi untuk menurunkan tingkat resiko gagal mendapatkan income. Nah, itu menurut Stark tahun 91 ya. Jadi kenapa ya? Jadi harus ada jaminan dulu bahwa dia melakukan migrasi itu perpindahan atau menetap ke suatu daerah lain karena ada jaminan bahwa dia akan mempunyai potensi atau peluang mendapatkan income atau perbaikan kesejahteraan ya. Karena ada keluarga, karena ada kenalan, karena ada siapa gitu ya, sehingga dia lebih motifnya, keinginan atau motivasinya itu menjadi lebih tinggi ya. Nah, tadi kan dilihat dari ukuran migrasi kan ada migrasi in, ada migrasi out, ada migrasi neto atau net migration. Nah, migrasi sering diartikan sebagai perpindahan penduduk yang relatif permanen dari satu daerah ke daerah lain. Nah, angka migrasi neto itu adalah migrasi masuk dikurangi migrasi keluar dibagi total penduduk dikali K.
Maka ini kan 1.000 penduduk ya tadi, setiap 1.000 penduduk. Nah ini misalnya hasil sensus penduduk yang lalu ya, bukan yang 2020. Nah ini kita lihat migrasi netonya lebih banyak mana gitu ya, lebih banyak migrasi masuk atau lebih banyak migrasi keluar. Nah kalau di Bali itu lebih banyak orang masuk ya, NTB, karena memang Bali dan NTB itu kan daerah-daerah wisata ya, tujuan wisata. Tentu dia juga peluang untuk penyerapan tenaga kerja juga banyak gitu ya. Tapi NTT dan Kalbar itu cenderung keluar ya, migrasinya. Kalteng itu masuk, Sulawesi Selatan itu keluar, Sulawesi Selatan itu keluar, Sulawesi Tenggara migrasinya itu. Terus Aceh itu juga keluar ya, dengan Sumut, dengan Sumbar. Kalau Sumbar ya kita sudah tahu karena itu dikaitkan juga dengan faktor budaya dan culture. Kemudian DKI Jakarta. Kalau DKI Jakarta ini kan karena dia banyak juga operasi justisi ya. Jadi banyak di sekitar, mereka keluar dari DKI itu untuk menetap di sekitar karena kaitannya dengan pemukiman yang lebih murah dan lebih terjangkau ya. Jadi itu berarti biasanya di daerah penyangga ibu kota ya, Jabodetabek, Bogor, D-nya apa, Depok, Tangerang, Bekasi. Nah, jadi itu provinsinya bisa Jawa Barat ataupun Banten ya. Jadi banyak orang bekerja di Jakarta tapi belum tentu menetap di Jakarta. Mereka menetapnya ada di, ya jadi biasanya kalau berkeluarga gitu ya, juga mereka biasanya akan keluar dari DKI, nyari rumahnya di Tangerang misalnya ya, nyari rumahnya di Depok, di Bekasi, atau mungkin di Bogor ya. Nah ini batasan mobilitas penduduk tadi ya. Mobilitas penduduk itu kan ada yang terkait dengan horizontal, geografis, ada vertikal. Vertikal ini lebih ke sosial. Jadi kalau taraf hidupnya berubah, itu dia berarti mobilenya secara vertikal ya. Jadi status ekonominya meningkat gitu ya, berubah. Tapi kalau perpindahan berdasarkan ruang, yaitu horizontal ya, dari satu daerah ke daerah lain. Nah untuk horizontal ini ada yang permanen, ada yang non permanen. Nah kalau permanen kita sebut migrasi, dan kalau non permanen itu bisa sirkuler dan musiman dan dilaju ya, ulang alik atau komuter. Ya. Jadi ini tadi sudah dijelaskan. Kemudian tadi dari segi dimensinya ada dua migrasi ini ya. Dimensi ruang dan juga dimensi waktu. Jadi mobilitas penduduk horizontal geografis, pergerakan penduduk yang melintasi batas wilayah ruang tertentu dalam waktu tertentu. Nah, mobilitas vertikal atau sosial itu pergerakan penduduk dari satu kondisi sosial tertentu ke kondisi yang lain. Kalau kondisi sekarang kira-kira mobilitasnya vertikal ke atas atau ke bawah? Kondisi COVID seperti sekarang. Halo? Anybody home? Izin Bu. Ya. Bu. Silakan, siapa yang mau jawab? Silakan. Halo? Halo? Siap Bu. Ini kayaknya putrinya sudah mulai ada yang masuk ya. Siap Bu. Ya, izin, kalau Bu. kan mobilitas vertikal itu terkait perubahan kondisi sosial ya.
Jadi dari kondisi sosial tertentu ke kondisi sosial yang lain. Misalnya kondisi yang, tapi kalau dengan kondisi sosial seperti sekarang ini mungkin banyak yang turun ya. Karena banyak yang kehilangan pekerjaan, tapi juga ada yang dia justru meningkat. Karena misalnya terutama yang dia bisnis ya, ternyata bisnis online itu kan menjadi sangat marak di era COVID seperti sekarang, di era pandemi COVID ini. Nah, mereka-mereka yang mampu memanfaatkan peluang dan kondisi, nah itu juga banyak yang akhirnya melahirkan startup baru gitu ya, karena jadi lebih bisa berkembang maju. Tapi mereka-mereka yang bekerja pada perusahaan itu juga banyak yang kehilangan pekerjaan. Karena misalnya bekerja di bioskopnya ditutup, terus mereka mau kemana? Kemudian hotel dan restoran misalnya. Hotel itu occupation rate-nya atau tingkat huniannya itu kan rendah sekali. Jadi banyak sekali kalau kita lihat iklan-iklan tuh banyak hotel-hotel dijual. Karena memang mereka sudah tidak mampu lagi menanggung overhead cost ya. Overhead cost sehingga misalnya listrik atau segala macam ya. Nah, itu kan akhirnya banyak pekerja-pekerja yang dirumahkan. Nah, otomatis kemudian lama-lama ya ditutup juga gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi mobilitas vertikalnya itu bisa ke atas, bisa ke bawah, tapi mungkin banyak yang ke bawah. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan sumber pendapatan, dan akhirnya mereka mengalami kondisi yang tidak diharapkan ya, seperti ketika sebelum pandemi COVID. Nah, ini tadi terkait dengan dimensi. Kemudian mobilitas penduduk geografis, mobilitas penduduk permanen kan tadi migrasi. Non permanen tadi yang sirkuler ya, komuter maupun yang seasonal, musiman. Nah, pergerakan penduduk melewati suatu wilayah tertentu untuk menetap atau niatan untuk menetap. Batasan waktu biasanya digunakan 6 bulan berturut-turut. Nah, seperti Anda ini sudah migrasi nih dari daerah asal, karena kan sudah lebih dari 6 bulan berturut-turut gitu ya. Ada menetap di satu daerah. Kemudian mobilitas penduduk non permanen, pergerakan penduduk melewati wilayah tertentu tapi bersifat sementara, gitu ya. Karena mau berlibur, karena mau berdagang, karena mau bekerja, tapi kemudian kembali lagi. Nah, seperti itu. Kemudian mobilitas penduduk non permanen tadi juga sebenarnya summary-nya sudah disampaikan ya. Commuting atau ngelaju, pergerakan penduduk melewati nilai tertentu dan kembali lagi pada hari yang sama. Seperti tadi ya, dari Majalaya ke Kota Bandung atau ke Purwakarta atau ke Padalarang misalnya ya. Makanya ada keretanya ya yang mondar-mandir setiap 15 menit atau setiap setengah jam. Kemudian ada yang bersifat musiman, pergerakan yang tergantung pada musim. Ya, musim sekarang nih kayak misalnya lagi musim bangun tol Cisundau. Nah, itu banyak yang menetap di sini untuk beberapa bulan sampai proyek selesai, nanti kembali. Nah, mungkin nanti dia musimnya kemana lagi gitu ya, atau musim banyak ya. Bukan hanya musim buah-buahan gitu ya, tapi musim yang terkait dengan aktivitas atau event. Nah, itu juga bisa dikaitkan dengan seasonal atau musim. Kemudian migrasi ini juga ada jenis-jenisnya ya. Ada migrasi semasa hidup, ada migrasi recent, ada migrasi kembali atau return. Nah, apa yang dimaksud dengan migrasi semasa hidup? Jadi perpindahan penduduk dari tempat lahir ke tempat lainnya. Jadi kita dilahirkan di mana? Kayak saya ini kan lahirnya di Porsea misalnya, Porsea di Sumatera Utara.
Dan saya kecil ya, kecil sampai besar tuh di Medan. Tapi kemudian saya bermigrasi, awalnya karena pendidikan ya, karena sekolah. Tapi kemudian menetap, udah bekerja, berkeluarga, itu di Pulau Jawa. Tapi sebenarnya nggak diharapin ya kalau kita tuh menetap terus di Pulau Jawa ya, karena ternyata menuhin Jawa gitu. Kemudian ada migrasi recent, perpindahan penduduk selama 5 tahun terakhir. Nah, kalau Anda terus-terusan di Jatinangor nih 5 tahun terakhirnya itu bisa jadi migrasi recent ya. Kemudian ada migrasi kembali. Jadi perpindahan penduduk ke daerah lain dan kemudian kembali lagi ke daerah asal. Jadi migrasi dalam rangka misalnya bekerja, dipindahkan pekerjaan ke suatu tempat selama beberapa tahun, kemudian nanti kembali lagi. Jadi return ya. Jadi return. Atau kadang-kadang kita sekarang di sini kemudian pindah kemana selama 5 tahun tapi kemudian tidak kembali. Bisa lagi pergi lagi ke suatu daerah yang lain. Nah, ini ilustrasinya ya. Kalau kita misalkan A ini tempat asal atau tempat lahir, B itu tempat tinggal sekarang, C itu tempat tinggal 5 tahun yang lalu. Ya. Kalau A sama dengan B sama dengan C, itu dia bukan migran. Karena tempat lahirnya itu menjadi tempat tinggalnya sekarang dan juga tempat tinggalnya 5 tahun yang lalu. Jadi dia semasa hidup ya, di situ terus gitu ya, nggak kemana-mana. Jadi dia bukan migran. Tapi kalau A sama dengan C, tapi tidak sama dengan B, nah itu disebutnya migrasi recent. Jadi dia tempat asalnya sama dengan tempat tinggalnya 5 tahun yang lalu, tempat asalnya itu. Jadi 5 tahun yang lalu dia masih di daerah asal. Tapi tempat tinggalnya sekarang itu berbeda. Nah itu namanya migrasi recent. Jadi belum terlalu lama banget dia pindah ya. Kemudian kalau A sama dengan B, artinya tempat tinggal asal dan tempat tinggal sekarang tuh sama. Tapi 5 tahun yang lalu dia di daerah lain gitu ya. Nah itu namanya migrasi kembali. Jadi dia sempat tinggal di mana, tapi kemudian dia kembali lagi gitu ya. Nah itu migrasi kembali atau migrasi return tadi ya. Nah, kalau tempat asal tidak sama dengan tempat tinggal sekarang, tapi sama dengan tempat tinggal 5 tahun yang lalu, gitu ya. Jadi tempat tinggal kita sekarang ini sama dengan tempat tinggal kita 5 tahun yang lalu kita tinggal di sini, walaupun itu tidak sama dengan yang asal. Nah, itu migrasi semasa hidup, ya. Nah, migrasi itu tadi ada 2 ya. Ada migrasi internal, ada migrasi internasional yang melewati batas politik dan juga batas negara. Nah, ini perpindahan penduduk melewati batas negara. Displaced person, nah itu perpindahan penduduk di dalam satu negara karena terpaksa, misalnya karena konflik, karena pembangunan, dan lain-lain. Kemudian ada refugee. Perpindahan penduduk ke negara lain karena terpaksa juga. Misalnya dia asylum seekers, pencari suaka. Karena di negaranya konflik terus, ada perang, ada ini, dia mencari suaka ke negara lain. Ya. Jadi karena terpaksa ya. Jadi tapi kalau misalnya bisa juga karena tadi masalah ekonomi juga bisa ya. Oke sebentar ya, saya ada ini dulu sebentar. Ada. Oke nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya. Oke, sambil menunggu yang tadi yang Putri kan sebagian yang Putri kan baru bergabung ya.
Sebentar. Nah, ini saya setelkan. Oke, saya kembali lagi. Udah berakhir ya. Tadi kita terakhir sampai di mana? Ini yang Putri yang tadi baru bergabung. Bisa kasih penjelasan kenapa baru bergabung? Putri? Ibu izin menyampaikan untuk Ya. yang Putri tadi setelah pelaksanaan apel pagi lanjut dengan pembersihan Wisma Bu, izin Bu. Oh gitu. Wismanya kotor ya? Izin Bu, di luar Wisma Bu, izin Bu. Oh di luar Wisma. Di pelataran gitu. Di pelataran ya? Izin Bu, siap Bu, di halaman Bu, izin Bu. Iya di halaman. Semuanya putrinya. Oh putrinya ini satu barak semuanya ya? Dua kelas ini Izin satu Bu, siap Bu. Izin Bu, siap Bu. petak. Oh dia atas bawah ya? Izin Bu, siap Bu. Oh gitu. Iya iya. Makanya jadi pada ini ya ngeberesin. Jadi atau lagi dihukum ya sama pengasuh ya?
dihukum membersihkan karena kotor, jadi semuanya korsa. Iya, betul? Octavia? Tidak, Bu. Tidak. Jadi karena ini aja kegiatan. Oke, kita lanjut ya. Tapi ini putrinya sudah bergabung semua, belum kayaknya ya? Yang sudah bergabung berapa orang, Putri? Kelas apa yang belum bergabung? Atau sudah ada perwakilan dari F4 dan F5? Ya, mudah-mudahan lingkungannya menjadi bersih ya. Oke, ini teori migrasi ya, kita lanjutkan lagi. Ada teori pushful teori. Ini dari Dr. Everett SI. Jadi pushful itu daya dorong dan daya tarik ya, termasuk pendorong dan penariknya. Jadi terdapat 4 faktor yang menyebabkan seseorang melakukan migrasi. Nah, faktor pendorong di daerah asal. Jadi faktor pendorongnya apa gitu ya. Kemudian faktor penarik di daerah tujuan. Jadi daerah tujuan itu bisa jadi punya daya tarik ya yang tidak dimiliki di daerah asal. Apalagi kemudian di daerah asal misalnya dia tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki kemudian kondisi keluarga yang memaksa dia harus mendapatkan income dan lain-lain gitu ya. Atau bisa juga karena sekolah tadi ya. Atau dia mungkin berdagang. Bisa saja di daerahnya punya banyak sumber-sumber daya gitu ya. Sumber-sumber daya yang sebenarnya bisa dipasarkan ke daerah lain. Bisa jadi kemudian menetap. Atau misalnya kayak warteg gitu ya, pedagang warteg itu. Dia bermigrasi ke daerah lain, kemudian dia membuka usaha gitu ya. Tapi dia tetap pada satu saat dia kembali gitu ke daerahnya. Kemudian faktor individu dan bisa juga karena hambatan antara ya, yang sifatnya mungkin sementara. Jadi ada faktor pendorong dan juga ada yang terkait dengan daya tarik. Nanti nih kita bisa explore lebih ini ya, apa yang menjadi pendorong dan penarik ya. Jadi faktor penariknya. Nah, ini teori dorong dan tarik gitu ya. Teori dorong dan tarik. Jadi bisa positif dan bisa juga negatif ya. Tapi kalau angka 0 itu berarti tidak ada. Jadi ketika dia pendorongnya gitu ya, pendorongnya besar, kemudian ada daya tarik di tempat lain, maka itu memungkinkan terjadinya migrasi ya. Nanti kita akan eksplor lebih dalam ini terkait ini nanti di sesi ketenagakerjaan mungkin ya. Nah, kemudian jika motif migrasi adalah ekonomi, mengapa terdapat penduduk yang sangat miskin dan berasal dari daerah yang miskin tidak melakukan migrasi? Nah, untuk menjawab hal tersebut ada 2 pendekatan yang dapat dimanfaatkan ya, dapat itu ya. Ada pendekatan individu dan ada pendekatan struktural. Jadi belum tentu ketika ada dorongan dia bermigrasi. Nah, itu juga tergantung daya tarik di sana gitu ya. Kalau seperti tadi dia belum punya kepastian, kemudian ini di daerah lain, tentu itu juga tidak akan terjadi yang namanya migrasi ya. Jadi pendekatannya di sini ada pendekatan individu dan ada pendekatan struktural ya. Nah, pendekatan individu sebagai makhluk yang rasional yang melakukan penilaian terhadap daerah tujuan untuk mengoptimalkan kombinasi dari upah, keselamatan kerja dan biaya perjalanan. Biaya perjalanan. Jadi mungkin dia sudah menghitung ya, kalaupun saya pergi ini hanya plus-plus, tidak ada saving yang bisa dipakai untuk menghidupi keluarga misalnya ya. Jadi upah yang diperoleh itu upahnya mungkin juga akan habis untuk biaya menetap di satu tempat gitu ya. Belum lagi keselamatan kerjanya. Nah, biasanya kalau dia rasional dia akan berpikir gitu ya.
dan belum tentu juga dia akan melakukan migrasi. Nah, pendekatan ini disebut juga pendekatan human capital karena seseorang dipandang sebagai produk dari investasi, misalnya pendidikan, keterampilan, dan kesehatan yang kemudian mencari tempat untuk menggunakannya secara optimal. Jadi dia akan hitung-hitung kalau kira-kira tidak akan memberikan impact yang lebih ini ya nggak usah pergilah, di sini aja gitu misalnya ya. Jadi itu kalau pendekatannya seperti itu. Nah, pilihan tadi didorong oleh beragam motif ekonomi ya untuk melakukan migrasi. Bisa karena perbedaan tingkat upah atau pendapatan, kemudian tingkat pengangguran, tingkat urbanisasi, jarak antar daerah. Nah, ini kan tadi termasuk biaya tadi kan, biaya. Nah, kalau biayanya. Kemudian misalnya harus menetap di mana gitu ya. Kemudian ada misalnya pembukaan hutan gitu. Tapi mungkin keselamatan kerja juga bisa menjadi. Karena misalnya untuk ke daerah itu kita harus melewati sungai yang luas atau lautan, kemudian kendaraannya juga terbuka gitu ya, kayak speedboat gitu ya. Nah, speedboat ini kan bisa saja dari sisi keamanan itu tidak ini. Nah, itu juga bisa menjadi faktor ini ya. Jadi keputusan diambil oleh kelompok individu itu mengalokasikan aset tenaga kerja. Ini sebenarnya tadi udah juga ya dari ini, dengan motivasi untuk menurunkan tingkat resiko gagal mendapatkan income. Ya, ini pendapat dari staff tadi udah ya. Kemudian pengembangan pendekatan individu adalah pendekatan keluarga atau family yang memandang bahwa migrasi merupakan keputusan keluarga, bukan individu, untuk menyebarkan resiko kepada semua anggota keluarga. Nah, pendekatan ini sering juga disebut dengan teori New Economic of Migration, meskipun saat ini sebenarnya bukan teori yang baru ya. Jadi ketika ini pengembangan dari individu itu juga bisa pendapat kelompok itu bisa dari anggota keluarga terdekat. Apakah ada dukungan dari keluarga? Misalnya kalau misalnya kita bermigrasi harus membawa anak, nah gimana nih sekolah anak di tempat yang baru gitu ya. Nah, ini juga harus dipikirkan gitu ya. Jadi menjadi keputusan keluarga, bukan lagi individu. Karena ini resikonya itu akan dialami oleh semua anggota keluarga. Kemudian pendekatan struktural. Nah, pendekatan ini lebih melihat kondisi seseorang sebagai produk dari struktur sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi atau membentuk hidup seseorang. Jadi teori dual labor market, dual ya, labor market. Kapitalisme itu menghasilkan dua jenis pekerjaan yang bertolak belakang, yaitu white collar and blue collar, ya, kerah putih dan kerah biru misalnya ya. Nah, itu yang ya, jadi kayak misalnya nih ya, ada di sisi lain orang kompetensinya apa, ada sisi lain kompetensinya misalnya sebagai programmer dan apa, tapi sisi lain dia menjadi hacker dan lain-lain. Nah, itu adalah dua tadi ya, dua sisi ya pekerjaan yang bertolak belakang, white collar and blue collar. Nah, kemudian ini perpindahan penduduk ya dari kota ke desa, dari desa ke kota. Nah, tapi kemudian kita lihat ya, ini mungkin menarik juga untuk diteliti ya, terutama dari sisi tadi ya keuangan negara atau keuangan daerah. Apakah program atau kebijakan dana desa itu tuh bisa mengurangi urbanisasi secara signifikan atau tidak? Karena mestinya desa menjadi lebih berkembang ya. Karena sekarang kita lihat tuh kalau desa-desa yang kreatif itu menjadi desa wisata, desa-desa, iya banyak sekali kayak di Jogja misalnya, beberapa desa itu bisa dikembangkan menjadi desa wisata yang dikelola oleh desa ya. Atau misalnya kayak di Klaten itu ada desa Ponggo, bukan?
Nah, itu kan kita bisa mereka mengembangkan wisata air gitu ya. Kemudian banyak lagi ya di desa-desa, terutama tidak hanya di Pulau Jawa ya, di beberapa daerah itu karena mereka punya ya dana desa, dan akhirnya mereka mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa gitu ya. Nah, urbanisasi ini merupakan perpindahan penduduk dengan aktivitas ekonominya secara individu atau kelompok yang berasal dari desa menuju kota atau daerah hinterland lainnya. Nah, hinterland kayak Bandung dengan Cileunyi gitu ya, ini hinterland ya, daerah pendukung. Kemudian kayak Bandung juga dengan Tanjung Sari. Tanjung Sari itu kan daerah pemukiman ya. Banyak yang mereka sebenarnya bekerja di Bandung, tapi kemudian bermukimnya tetap di Tanjung Sari. Nah, urbanisasi ini merupakan pengkotaan suatu wilayah pedesaan yang dibangun fasilitas-fasilitas perkotaan karena tuntutan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya. Jadi urbanisasi itu bisa perpindahan atau bisa juga kalau dia yang vertikal kondisinya ditingkatkan di desa. Jadi di desa itu dijadikan pusat-pusat pertumbuhan ya, pusat-pusat produksi yang kemudian apalagi sekarang kan memasarkan itu juga bisa melalui online gitu ya. Jadi tidak harus barangnya dibawa ke kota gitu, tapi bisa dipasarkan melalui online. Tapi nanti kemudian dikirim ke kota melalui ekspedisi. Nah, itu dimungkinkan sekarang. Jadi bukan yang mobile itu bukan orangnya, tapi logistiknya barangnya ya. Kalau orangnya kan bisa, kalau misalnya meeting atau berdiskusi atau melakukan negosiasi, ya itu kan bisa menggunakan video conference atau video call gitu ya. Jadi tidak harus meeting bertemu gitu ya, head to head, face to face gitu ya. Nah, itu tidak harus. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi urbanisasi. Ya, pertama karena adanya gap ya, ketimpangan tingkat pertumbuhan ekonomi di desa dan kota. Maka itu perlu ada yang namanya urban rural linkage. Jadi keterkaitan desa dan kota. Jadi kota itu benar-benar dijadikan pusat produksi misalnya ya, karena lahan itu lebih banyak ada di desa. Nah, kemudian nanti pusat-pusat pemasaran itu ada di perkotaan. Tapi tidak orangnya ikut berpindah ya. Orang tetap di desa tapi mengupayakan hasil-hasil produksi yang lebih baik dan berkualitas sesuai dengan harapan di kota. Kemudian adanya peluang dan kesempatan kerja yang lebih terbuka di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan. Tapi kita harapkan dengan dana desa ini perkotaan akan lebih maju ya, akan juga terbuka peluang-peluang kerja di sana. Nah, terjadinya pola perubahan minat tentang lapangan pekerjaan dari pertanian ke industri. Nah, kan kita tadi sebut kalau karakteristik desa itu kan pertanian ya. Tapi pertanian dalam arti luas. Tidak hanya bertani bersawah gitu ya. Bersawah atau hortikultura, tapi juga terkait dengan perikanan, terkait dengan peternakan gitu ya. Nah, itu pertanian dalam arti luas. Tapi kalau dia sudah berubah karakteristiknya, tidak lagi pertanian, tapi berubah menjadi jasa, perdagangan, perindustrian. Nah, itu dia sudah bukan lagi desa, tapi dia sudah karakteristiknya kota. Seperti Jatinangor ini, walaupun dia secara administratif desa, desa Cibesi, desa Cikeruh, desa Sayang, dan lain-lain. Tapi kan lapangan pekerjaannya bukan lagi pertanian ya, tapi jasa dan perdagangan. Bahkan sebagian pedesaan di desa itu sudah ada industri ya, terutama ya Jatinangor, kemudian kecamatan di sebelahnya Jatinangor itu juga banyak industri di situ ya. Nah, itu jadi sebenarnya Jatinangor ini karakteristiknya adalah perkotaan, meskipun secara administratif dia adalah desa. Karena tadi dilihat dari mata pencahariannya bukan lagi pertanian. Nah, lebih majunya teknologi dan infrastruktur prasarana transportasi sehingga memudahkan terjadinya mobilitas penduduk baik yang permanen maupun yang ulang-alik. Nah, ulang-alik tadi kan misalnya kereta api yang mudah ya, transportasi massal dan murah gitu ya.
Tapi kemudian ya tadi transportasi macam-macam ya, transportasi kendaraan pribadi misalnya juga memungkinkan. Kemudian juga tadi transportasi baik di darat, di laut ataupun di udara. Nah, keberadaan fasilitas perkotaan yang lebih menjanjikan, nah utamanya aspek pendidikan. Jadi kadang-kadang orang ke kota itu selain juga bekerja, dia juga mau sekolah gitu ya. Dan itu bisa dilakukan keduanya gitu ya, kerja sambil sekolah. Jadi, nah ini tidak hanya aspek pendidikan, tapi juga kesehatan ya. Kadang-kadang gini, saya mau tinggal di kota aja karena lebih memungkinkan anak saya sekolah di tempat sekolah yang lebih baik misalnya. Di kota itu fasilitas pendidikannya lebih baik. Saya ingin anak saya TK-nya bagus, SD-nya bagus, SMP-nya bagus. Akhirnya pindahlah gitu ya ke kota. Kesehatan dan aspek sosial lainnya. Dan sebagainya ya. Jadi banyak aspek. Tapi tadi kemudian kalau yang rasional itu kan akan berhitung ya. Antara apa yang didapat dengan apa yang dikeluarkan. Kemudian resiko dari pekerjaan. Nah itu menjadi pertimbangan. Nah ini implikasi dari urbanisasi. Dalam sektor ekonomi, struktur ekonomi menjadi lebih bervariasi. Bermacam-macam usaha atau kegiatan di bidang transportasi, perdagangan, dan jasa timbul dari mereka yang bermodal gurem. Nah, gurem ini yang petani, kalau petani gurem itu petani yang sebenarnya nggak punya, kalaupun punya itu kecil banget lahannya ya. Gurem itu ya orang-orang akar rumput lah ya. Sampai yang bermodal besar. Terutama timbulnya kegiatan sektor informal. Ya, jadi kadang-kadang orang ke kota itu untuk berdagang, membuka usaha gitu ya. Jualan nasi goreng, kalau sektor-sektor informal kan seperti itu ya. Jualan-jualan macam-macam lah. Bakso, seblak, kemudian minuman, jus dan lain-lain ya. Ya maka yang sektor-sektor informal yang dia memang tidak terdaftar di dinas perindustrian maupun perdagangan. Ya. Nah kemudian implikasi lainnya adalah perkembang di bidang wira swasta, kerajinan tangan, travel biro, catering dan lain-lain. Ya. Nah, makanya kan di sini juga kayak wilayah pendidikan ya. Maka di sini juga banyak jasa-jasa yang terkait untuk mendukung itu. Misalnya jasa penginapan atau kos-kosan, laundry, kemudian rumah makan dan resto atau kafe, kemudian fotokopi, dan lain-lain ya. Jadi banyak yang itu sebenarnya untuk mendukung aktivitas mahasiswa dan lain-lain. Kemudian di bidang pendidikan makin banyak dibuka sekolah kejuruan dan program non-gelar atau vokasi ya bagi mereka yang memiliki ilmu dengan jangka pendek dapat memberikan penghasilan. SMK misalnya ya, kursus montir, teknik dan pertukangan diharapkan dapat membekali urban itu untuk memperoleh pekerjaan di kota. Ya, jadi buka bengkel misalnya ya. Implikasi lain yang dapat diamati adalah jumlah perluasan fisik kota ke arah daerah tepian atau pinggiran kota atau very areas. Nah ini kaitannya dengan alih fungsi lahan ya, yang tadinya masih ada sawah, masih ada ini kemudian dijual untuk pemukiman dan akhirnya orang-orang semakin terpinggirkan ya, semakin terpinggirkan. Jadi kalau kita lihat Jatinangor ini penduduk aslinya itu udah semakin ke pinggir ya. Ini justru banyak penduduk-penduduk pendatang yang mencari penghidupan di sini. Yang menimbulkan permasalahan baru mengenai administrasi pertanahan dan administrasi pemerintahan. Nah itu implikasi dari urbanisasi. Kemudian harga atau nilai tanah di kota maupun daerah tepian kota juga jadi cenderung meningkat gitu ya. Jatinangor ini luar biasa ya. Peningkatan harga jualnya itu luar biasa tinggi. Apalagi sekarang juga sudah ada pembangunan tol ya. Jadi sangat tinggi karena dia menjadi daerah yang sangat strategis. Kemudian perubahan tata guna lahan, banyak daerah hijau atau green belts itu telah menjadi daerah industri atau daerah pemukiman. Jadi kita banyak kehilangan ruang terbuka hijau ya.
Jadi building coverage ratio itu sudah tidak lagi sebagaimana yang diatur di dalam RT/RW ya, rencana tata ruang wilayah dan kota. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan mobilitas. Mobilitas migrasi itu bagian dari mobilitas ya. Jadi mobilitas yang permanen. Kalau yang tidak permanen, nah itu berarti commuter atau yang seasonal musiman. Oke, ada pertanyaan? Halo? Anybody? Izin Bu, siap cukup Bu, izin Bu. Cukup izin Bu. Cukup Bu, izin Bu. Oke. Yang Putri ini ada sudah mulai bergabung. Nagita, ada Nagita. Nurul. Kalau Febrian laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya. Margareta, Amelia, Vina. Kalau Jenora laki-laki apa perempuan? Carmila ya. Perempuan, Bu. Hah? Izin Bu, Jenora perempuan, Bu. Perempuan ya, Jenora Welang. Carmila Amakai. Nabila Al-Zahra. Octavia. Putri Rumpati. Piotama Febrian. Kalau Zaki pasti laki-laki. Zaki laki-laki Bu, izin Bu. Iya, Piotama Febrian juga. Oke, saya kira pertemuan hari ini cukup sekian ya. Kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan ada nggak yang mau presentasi terkait mata kuliah ini? Coba nanti yang nilainya masih kurang kemarin UTS bisa membentuk kelompok 3 atau 4 orang. Nah, bisa mempresentasikan makalah yang terkait dengan fertilitas, mortalitas, tapi diharapannya materi setelah UTS ya, ketenaga kerjaan misalnya. Oke, nanti saya share di ini deh yang mau memperbaiki nilainya ya. Pokoknya saya harapkan semuanya di akhirnya nanti pasti lulus dan nilainya bagus-bagus. Oke? Izin Ibu, siap Ibu. Izin Bu, siap Bu. Siap Bu, izin Bu. Baik Siap, ya. Izin Bu. Sekian ya. Ya. Izin bertanya Bu. Jadi Oke. yang nilainya kurang pada 1 PS akan presentasi minggu depan menggunakan materi yang telah Ibu sampaikan Bu, izin Bu. Materinya justru yang belum saya sampaikan. Izin Bu, siap salah Bu, izin Bu. Kalau bisa materinya yang belum disampaikan. Izin Bu, siap Bu. Lihat di modul ya. Siap Bu. Siap Bu. Boleh konsep kemudian dikaitkan dengan realita. Jadi boleh ada studi kasusnya gitu ya. Mulai minggu depan. Jadi minggu depan Izin Bu, sampai siap, nanti Bu. sebelum UAS. Izin Bu, siap Bu. Izin Bu, berarti pembahasannya tentang moralitas, fertilitas gitu Bu, izin Bu. Ya. Izin Bu. Ketenaga kerjaan dan lain-lain ya. Jadi materi yang setelah UTS, coba nanti lihat di modul, tapi kemudian juga pelajari kondisi kekinian di daerah gitu ya. Nah, dikaitkan dengan itu. Jadi ada studi kasusnya kalau untuk presentasinya. Jadi konsepnya diambil yang ada di modul, tapi kemudian kaitkan dengan data-data yang ada di kondisi di daerah. Oke? Bisa dipahami ya? Izin Bu, siap Bu. Nanti saya share deh di ini. Ini tidak berlaku untuk semua yang mau memperbaiki nilai, ya. Jadi ini sifatnya sukarela, tidak wajib. Yang mau memperbaiki nilai saya beri kesempatan melalui presentasi. Dan itu tidak sendiri ya. 2-4 orang, minimal 2, maksimal 4 ya. Jadi tugasnya kelompok. Oke? Jadi hari ini kita
Ya, jadi kalau banyak alternatif nilai itu kan lebih bagus ya. Jadi saya tinggal pilih yang terbaiknya nanti yang mana. Gitu. Oke? Oke, baik. Pertemuan hari ini cukup sekian. Kita lanjutkan minggu depan. Nah, untuk tugas nanti saya akan share ketentuannya di Google Classroom. Tapi sekali lagi itu bagi yang ingin memperbaiki nilai. Saya tidak akan wajibkan ke semuanya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, namo Terima kasih buddhaya, izin Bu. salam kebajikan. Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones, you won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down to fire away, away, but I'm a heavyweight, I'm a heavyweight, I'm a heavyweight.